Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat dan Kamu Hebat. Sebagai kasih dalam Tuhan, kamu hebat bukan karena kamu sempurna, kamu hebat bukan karena kamu tidak punya kekurangan, kamu hebat bukan karena tidak ada persoalan dalam hidup kamu, tapi kamu hebat karena kamu punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu berjanji, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri, tapi aku memberi seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Secara khusus hari ini kita masuk dalam pembahasan yang saya beri nama Honai Talk. Ini bukan Honey Talk, tapi ini Honai Talk. Apa artinya Honai Talk? Karena kita talk di dalam Honai. Saya sangat suka tempat ini karena tempat ini juga tempat di mana saya berdoa setiap harinya, ya kan? Tempat di mana saya juga banyak mengkaji firman Tuhan. Jadi ini tempat yang favorit buat saya. Dan di sini juga saya suka berbincang-bincang bersama dengan beberapa rekan, dan salah satunya adalah rekan saya yang kita udah berapa lama Daud bersama-sama? 27 tahun lebih. 27 tahun. 27 tahun lebih. Saya ingat perjumpaan kita pertama sekitar bulan November Oktober di tahun 1992. Waktu itu Pastor Geren, anak saya, masih ada dalam kandungan, dan itu pertama kali saya berjumpa dengan hambanya yang luar biasa, yang buku-bukunya tentang kuasa kegelapan selalu bestseller, saudara. Sampai berapa juta? Kalau buku waktu zaman dulu udah setengah juta, kan udah nggak bisa dihitung dah. Iya kan? Jadi Banyak sempat buku. tembus 1 juta bukunya, saudara. Tapi salah satu judulnya sempat mencapai 500.000, ya kan, setengah juta. Tetapi dari semua totalnya lebih dari 1 juta kopi yang beredar. Jadi luar biasa, buku-bukunya juga menjadi berkat. Simple buku-bukunya, tetapi banyak bicara tentang penyingkapan rahasia kuasa kegelapan. Dan beliau bukan hanya bicara setan, beliau bicara tentang Tuhan Yesus yang mengalahkan setan. Jadi dari semua buku-bukunya, judulnya boleh bicara tentang kuasa kegelapan, tapi isinya bicara tentang Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan hari ini bersama dengan saya ada hambanya Bapak Pendeta Daud Tony. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang berbincang-bincang dengan beliau, khususnya membahas tentang kuasa kegelapan, karena beliau merasa betul itulah panggilan Tuhan untuk ia singkapkan kepada dunia ini, karena itu dunia di mana dia tadinya berasal, dunia kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini kita mau bicara tentang apa yang masih banyak di dunia modern terjadi, yaitu tentang kutukan dan juga tentang santet, saudara, ya kan. Tanpa disadari orang tua suka mengutuk anaknya, ya kan, kamu dasar bodoh kamu, ya kan, biar mampus tuh orang, ya kan. Lalu kutukan mulai dari yang kutukan biasa sampai kutukan yang masuk dalam ilmu kuasa kegelapan, dan juga tentang santet. Karena ada banyak orang bilang, wah, kalau lu nggak senang sama orang jangan diracun, nanti diperiksa, diotopsi, ketahuan, nanti malah lu ketangkap. Tetapi kalau santet, hilang jejak. Nah, bersama dengan kita ada Bapak Pendeta Daud Tony yang ahli dalam bidang hal tersebut. Sekali lagi, beliau bukan memfokuskan diri pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan salah. Jangan bilang, Pak Daud ngertinya cuma setan-setan. No, tetapi ia fokuskan diri pada kuasa Yesus yang menghancurkan setan-setan. Nah, Pak Daud, apa kabar hari ini? Baik-baik semua Pak Gilbert. Ya, semua karena anugerah Corona Tuhan. tetap dapat berlalu dengan luar biasa. Semua akan dilewati. Dan sebelum Corona ini, Pak Daud sudah dapat banyak pernyataan Tuhan tentang apa yang terjadi buat Indonesia. Iya, itu kira-kira tahun 97. Saya diberi penglihatan Tuhan, dan Tuhan memberitahu akan terjadi resesi ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya 2020. Stagnat ekonomi sampai tahun 2023. Tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Dan pulihnya Indonesia itu adalah tahun 2035. Itu pulihnya Indonesia. Tapi setitik terang datang 2023. Nah, Corona ini nanti akan bermutasi terus sampai puncak 5 tahun dari tahun sekarang. Dan puncaknya nanti 5 tahun dari awal atau dari sekarang? Tahun ini. Tahun 2021, 5 tahun. Nah, 5 sampai 10 tahun
setelah mutasi puncak 5 tahun, di atas 5 tahun, corona ini nasibnya akan sama dengan virus influenza, virus flu biasa. Karena waktu mutasi-mutasi terjadi error di sini. Itu 5 tahun ke depan. Oh, jadi masih penderitaan 5 tahun lagi ini. Tapi Pasti. tidak separah yang sekarang, toh? Yang jelas pasti Tuhan berkati dan cukupi kita. Oh, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernyataan Tuhan biasanya selalu akan jelas buat kita sekalian. Ini apa yang Pendeta Daud rasakan dari tuntunan Tuhan, bahwa akan ada resesi ekonomi, dan itu terjadi, saudara, dan kita lihat sampai waktunya. Lalu ada berita yang luar biasa, Indonesia akan bangkit, dan bangkit di sini artinya bukan cuma selesai masalah ekonominya, tapi betul-betul bangkit, karena selesai ekonomi tinggal beberapa tahun ke depan, tetapi yang betul-betul Indonesia akan berbuat sesuatu yang baik buat dunia ini, yaitu sekitar 2035. Ini pernyataan-pernyataan yang beliau yakini Tuhan sampaikan kepada beliau. Lalu corona masih bermasalah sedikit, tetapi dalam waktu 5 tahun dapat teratasi kemudian, dan 10 tahun kemudian akan hilang. Wah, luar biasa. Nah, bukan hilang Pak Gilbert. Bukan hilang. Tapi kasusnya jadi tinggal kasus sama biasa. seperti, oh ya, haleluya. Jadi kayak kasus virus flu biasa aja. Karena puncaknya itu 5 tahun ke depan akan terjadi error. Setelah mutasi puncak, error. Dan setelah error, corona ini akan jadi kayak kasus virus flu biasa. Jadi tidak berbahaya lagi setelah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Tugas anak Tuhan pokoknya tetap dekat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia. Dan saya siapkan ini semua kan 3 tahun sebelum 2020. Karena waktu saya dapat petunjuk Tuhan, langsung 2017 saya siapkan kebun semua untuk persiapan supaya tidak stres menghadapi itu. Karena kalau kita di rumah terus, tidak ada kerjaan, stres. Oh, jadi selama corona, Pak Daud tenang? Tenang, dan saya happy-happy aja. Karena berkebun, main burung, main ayam, semua. Pak Daud ini dapat berkat luar biasa, saudara, karena punya grup-grup tertentu. Ada urusan ayam, ada urusan burung, Urusan ikan. ada urusan ikan lagi, lalu ada urusan kayu lagi, ya kan? Dan ada urusan kebun, dan semua dipersiapkan tuh, sehingga masa corona bukan masa yang mengkhawatirkan buat Pak Daud, tapi masa di mana ia tetap dapat efektif. Nah, Pak Daud, kita kembali kepada intinya bahwa hari-hari ini kita lihat dunia makin modern, teknologi makin maju, ya kan? Dan racun juga makin banyak. Tetapi waktu ada kasus orang diracun di sebuah pesawat di Jakarta, langsung terbongkar karena bisa dideteksi, ya kan? Ketika di otopsi mayatnya langsung ketahuan. Lalu seorang gadis yang di salah satu mall di Jakarta juga begitu, dikasih racun di gelasnya, langsung ketahuan. Nah, bagaimana dengan kutukan dan juga santet? Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh. Serabut kelapa, tulisan bulu, Ya. berbagai macam benda-benda. Nah, Dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua, kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? Nah, bisa Pakunya, masuk itu gini. pinesnya. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, malam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat,
namanya bayangan bumi. Nah, benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Oh, itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya, Barat, Tengah, Timur. ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti nggak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% nggak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel paspor habis. Jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu Betul. ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena ngelewati berapa pulau, ngelewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Selanjutnya. Nah, saya itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert. Dosa yang mengikat. Nah, kita perhatiin tentang Bileam bin Beor. Waktu Balak, Raja Moab, meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Pada waktu mengutuk Israel, Bileam tidak bisa. Bahkan mengatakan bahwa roh kudus, roh Elohim, roh Allah, menguasai dirinya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kutuk itu diubah jadi berkat. Ya. Bileam tidak bisa nyantet, mantrai, nenung Israel. Ya. Tetapi Bileam tahu bagaimana Israel kena hukuman Tuhan. Bagaimana Israel bisa diserang. Bagaimana caranya Israel punya kelemahan. Ya. Maka dia sarankan si Balak. Untuk apa yang terjadi? Supaya perempuan-perempuan Moab menggoda laki-laki Israel. Terjadilah perzinahan di sini. Dan diajarlah ke penyembahan berhala. Nah, dan apa yang terjadi? Supaya Israel terkena titik kelemahannya. Dan ingat, Tuhan kan marah. Dan itu ada kena tulah kan? Tuhan hukum kan? Nah, sampai bangsa Israel bertobat. Oh, jadi kutuk, karena Alkitab kan bilang kutuk tanpa alasan tidak bisa kena. Tidak bisa. Dan kita yang dalam Kristus sudah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk, dijamin. Hanya ketika ada dosa mengikat. Contohnya kan ada Pak Gilbert. Ya. Nah, Israel tidak bisa dimantrai, ditenung, dikutuk, disantet tidak bisa. Tapi Bileam punya cara, strategi. Iblis itu punya strategi. Bagaimana yang tidak bisa dimantrai ini supaya tembus. Maka dianjurkan sama Bileam ngomong ke Balak, dan Balak lakukan. Dan Israel kena hukuman Tuhan loh Pak Gilbert. Kasus itu. Iya. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? pertama itu perzinahan.
Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Perzinahan. Nah, dan roh Allah undur bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini, Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak. Iya. Pemerkosaan Iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi dua, tapi satu. Nah, roh ini yang cemar. Oh. Gini, Pak Gilbert. Ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Ya, ini nih kayaknya bagus deh ya. Mau yang ini? Mau. Mbak? Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan. Saya cuma nonton-nonton film cabul saja. Saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan, termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, betul kata Alkitab, dosa lain dikerjakan di luar tubuh, dan dosa perzinahan dikerjakan di dalam tubuh. Nah, padahal Alkitab bilang tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, benar kata Alkitab, bersihkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dosa perzinahan hubungan sesama jenis misalnya, dosa perzinahan hubungan badan misalnya, lalu dosa perzinahan di dalam pikiran untuk melakukan perzinahan dengan apapun modelnya, ini adalah sesuatu yang mengikat dan membelenggu. Dia butuh pertobatan yang sejati, karena kalau tidak ada pertobatan sejati, cuma nyesel doang istilahnya, pasti akan kembali lagi. Nah, bagaimana dengan Termasuk film porno. Oh, termasuk film-film cabul, Nah, saudara. itu Ya, kan? mengikat. Nah, pertama itu dosa yang mengikat Karena adalah dia perzinahan. mengikat pemikiran seseorang. Pemikiran. Nah, sehebat Ini yang saudara, mungkin saudara berpikir gini, tapi kan saya tidak hubungan badan, tadi pendeta Daud Tony bilang hanya hubungan badan. Nah, tetapi di pikiran. Kenapa? Tayangan-tayangan cabul, ya kan? Film-film cabul, film-film porno, ya kan? Lalu cara pacaran yang porno, cara pergaulan yang porno. Ada orang mungkin udah nikah gitu, tapi sama temennya suka meraba-meraba gitu. Itu kan masuk dalam apa? Dalam pikirannya, ya kan? Makanya Daud sekarang ada banyak kejahatan-kejahatan yang begal payudara lah. Nah, itu dosa mengikat. Nah, kalau kita perhatikan Pak Gilbert, sehebat-hebatnya Daud, waktu ditegur, untungnya dia bertobat. Dan dia berkata apa? Jangan ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu bahwa dosa itu bisa memutuskan urapan. Iya. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perzinahan, urapan itu putus. Memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Dan istilahnya tidak ada orang yang kebal dengan dosa itu. Iya. Semua orang harus hati-hati. Makanya untuk menghindari perzinahan itu ada Pak Gilbert. Nah, apa itu? Ya, kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik Ya. atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Dan juga ini bahaya perzinahan sekarang bukan hanya pria, Daud, karena Sesama jenis. sesama jenis dan juga wanita. Karena ada beberapa program yang saya upload tentang perzinahan pria. Lalu ada yang bilang, pendeta, istri saya berzina dengan temannya. Istri saya berzina dengan teman SMA-nya waktu acara reuni. Istri saya berzina dengan seorang saudara apanya gitu. Jadi
ternyata perjinan sekarang juga ikut emansipasi. Bah, itu parah. Tapi Jadi- yang jelas satu, dosa mengikat itu yang dipakai Bileam untuk menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan tolong Israel, yaitu apa? Dengan pertobatan. Kira-kira di akhir zaman ada banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perjinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Iya, betul. Dan istilahnya dosa-dosa lain agak ya gimana ya Daud ya bilang, dosa yang bisa dimaafkan oleh banyak orang istilahnya ya kan. Kalau dosanya bohong misalnya, dosanya ketidakjujuran, meskipun itu dosa, iya kan, tetapi istilahnya masih bisa dimaafkan oleh banyak orang. Udahlah itu kelemahannya. Tetapi dosa perjinahan itu dosa yang Pak Daud bilang mengikat, membelenggu, menghancurkan, melepaskan urapan, dan akhirnya membuat hidup menderita. Iya. Makanya nomor satu itu perjinahan, begitu. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo, mulai dari dosa perjinahan, lalu akhirnya Penyembahan berhala. itu biasanya jadi teman akrab. Abis ini muncul ini gitu. Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan dua dosa ini, yaitu dosa perjinahan sama dengan dosa penyembah berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Nah, makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perjinahan, dikirim santet, pasti kena. Nah, apa akibat santet? Ada banyak orang pikirkan, oh santet itu mengakibatkan kematian. Oh, ini orang matinya kok mendadak ya? Oh, jangan-jangan karena santet. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak bilang nggak ada mungkin bisa apa-apa. Yang bisa nyembuhin hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Yaitu gila. Setelah itu kematian. Iya, iya, iya. Nah, yang paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu dicek cek semuanya, syarat apa normal semua, tapi lumpuh. Iya, iya. Apakah ada juga santet yang mengakibatkan kehancuran keluarga, Daud? Sehingga suami jadi nggak sayang istri, istri jadi ngeliat suami benci Ada. terus. Itu namanya jenis namanya kalau santet itu membunuh. Kalau memecahkan rumah tangga itu namanya masih kategori namanya itu guna-guna. Oh, tapi itu satu paket. Satu paket. Satu paket. Tapi hanya beda cara aja. Satu membunuh, misalkan untuk merebut istri orang atau merebut suami orang. Kan timbul roh perpecahan dulu. Nah, ini selalu berhubungan dengan guna-guna. Tapi tetap paketnya sama. Jadi dia mempengaruhi pikiran. Iya.